Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, sebelum saya membahas mengenai materi, perkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Kasih Budiarti. Saya dari RMIK tingkat 2A. Oke, di sini saya akan menyampaikan materi mengenai SPO atau standar prosedur operasional. Yang pertama, apa sih SPO itu? Oke, standar prosedur operasional adalah suatu perangkat instruksi atau langkah-langkah yang dibakukan untuk menyelesaikan suatu proses kerja rutin tertentu. Pengertian ini itu berdasarkan pasal 50 Undang-Undang Nomor 29 pada tahun 2004. Kemudian untuk tujuannya itu yang pertama sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan tertentu, yang kedua untuk melaksanakan alur tugas, wewenang dan tanggung jawab dari petugas terkait, yang ketiga melindungi pelayanan kesehatan dan petugas bila terjadi kesalahan atau dugaan malpraktek dan kesalahan administrasi lainnya. Oke, yang selanjutnya ada prinsip. Oke, yang selanjutnya ada prinsip dari standar prosedur operasional. Yang pertama, selalu berubah mengikuti perkembangan iptek. Yang kedua, menggunakan bahasa yang sudah dimengerti. Yang ketiga, memuat segala indikasi dan syarat yang harus dipenuhi pada setiap upaya dan tahapan yang harus dilalui setiap kegiatan pelayanan. Yang keempat, memberikan arah kegiatan yang langsung atau tidak berhubungan dengan pasien. Yang kelima, selalu didokumentasikan. Oke, yang selanjutnya, apa sih isi dari SPO itu? Yang pertama, isinya itu ada pengertian. Pengertian itu berisi penjelasan tentang istilah yang mungkin sulit dipahami dan atau didefinisi. Yang kedua, ada tujuan yang berisi tujuan spesifik dan pelaksanaan dari standar operasional prosedur. Yang selanjutnya ada kebijakan, berisi kebijakan rumah sakit atau bidang atau departemen yang menjadi garis besar dan dasar bagi standar operasional tersebut. Yang selanjutnya ada prosedur, merupakan bagian utama yang menguraikan langkah-langkah kegiatan untuk menyelesaikan proses kerja tertentu dan petugas yang berwenang. Yang selanjutnya ada unit terkait, berisi unit-unit yang terkait dan atau prosedur terkait dalam proses kerja tersebut. Ini yang selanjutnya ini adalah contoh dari kerangka standar prosedur operasional. Ini hanya kerangkanya. Seperti ini. Bisa dilihat. Oke, yang selanjutnya contoh dari standar prosedur operasionalnya. Dalam contoh dari standar prosedur operasional di sini saya mengambil judul yaitu identifikasi pasien rawat jalan Poliklinik Rumah Sakit Jasa Kartini Tasikmalaya. Oke, untuk judulnya tadi pasien rawat jalan Poliklinik Rumah Sakit Jasa Kartini. Yang selanjutnya sebelah kanan atas itu ada ada logonya, logo dari Rumah Sakit Jasa Kartini. Oke, yang selanjutnya ada nomor dokumennya 00735000023 dan nomor revisinya 0. Nah, nomor revisi di sini itu dimaksudkan revisian keberapa. Kalau misalnya revisian pertama berarti dituliskan pertama gitu. Terus yang selanjutnya ada halamannya. Di sini halamannya halaman 1 dari 2. Maksud dari halaman itu ada berapa halaman? Karena di sini halaman 1 dari, maksudnya di sini tuh satu halaman pertama dari 2 halaman gitu. Kemudian yang selanjutnya ada tanggal terbitnya, yaitu tanggal 23 Oktober 2017 dan ditetapkan oleh Direktur Rumah Sakit Jasa Kartini Tasikmalaya oleh Dr. Haji Dudun Abdullah. Oke, yang selanjutnya ada pengertian dari SPO-nya. Pengertiannya yaitu identifikasi pasien adalah suatu prosedur konfirmasi identifikasi pasien untuk ketepatan identifikasi agar tidak terjadi kesalahan dan agar sesuai dengan identitas yang ada di dalam rekam medis. Kemudian untuk tujuannya ada 4. Yang pertama, menjamin pengenalan pasien sadar dan tidak sadar benar. Yang kedua, melaksanakan administrasi pasien dengan benar.
Yang ketiga, memastikan pasien yang tepat sudah mendapat terapi atau perawat yang benar. Yang keempat, menghindari kesalahan medis yang dapat berakibat kejadian tidak diharapkan pasien atau pasien safety. Kemudian yang selanjutnya ada kebijakannya, yaitu Peraturan Direktur nomor 0365-PD-7/100/X atau 10/2018 tentang panduan identifikasi pasien di Rumah Sakit Jasa Kartini Tasikmalaya. Oke, di sini yang selanjutnya ada prosedurnya. Yang pertama, petugas menerima berkas rekam medik pasien rawat jalan. Yang kedua, petugas memanggil nama pasien sesuai yang tercantum pada berkas rekam medis. Yang ketiga, setelah pasien yang dipanggil menjawab atau menghampiri petugas, petugas memastikan bahwa pasien yang dipanggil adalah benar dengan cara menanyakan kembali nama dan tanggal lahir kepada pasien tersebut dan mencocokkannya dengan kartu identitas pasien atau EKTP atau kartu identitas lainnya yang dimiliki oleh pasien tersebut. Kemudian yang keempat, bila belum selesai, maka petugas rawat jalan menghubungi bagian administrasi pendaftaran untuk memperbaiki data identitas pasien. Kemudian yang selanjutnya yang kelima, jika sesuai, maka petugas mempersilakan masuk pasien untuk dilakukan pemeriksaan dokter. Yang keenam, jika pasien rawat jalan tidak dapat mengidentifikasi pasien sendiri, misalkan pasien anak, verifikasi data menanyakan keluarga atau pengantar pasien. Yang ketujuh, lakukan verifikasi sebelum memberikan pelayanan atau pengobatan selama meminta pasien menyebutkan nama dan tanggal lahirnya. Kemudian petugas melakukan verifikasi pada data rekam medis pasien rawat jalan atau formulir pemeriksaan penunjang. Kemudian yang terakhir ada unit yang terkaitnya. Unit yang terkaitnya di sini ada 3. Yang pertama, instalasi rawat jalan. Yang kedua, instalasi rekam medis. Yang ketiga, instalasi gawat darurat. Oke, selesai. Kiranya cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurangnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.